Berdoa dapat dicukupkan. Oke, jadi materi kita kan pada malam hari ini line detection ya. Pastikan kalian udah buka Google Colab-nya semuanya. Ntar kalau misalnya ada yang kesulitan, bisa langsung dikabarin ya. Oke, jadi untuk pengajar kita pada malam hari ini ada Mas Dika ya. Mas Dika, Ya, mungkin dipersilakan kepada Mas Dika mungkin ya untuk menyampaikan materinya. Kan Mas? oke, terima kasih Anif. Oke, aku share screen lo ya. Sebentar. Kalau window nampak semua lah yang kau share. Nah, udah kelihatan kan? Ada lah ya. Ntar kalau misalnya aku gini aja deh. Lebih nyaman gini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau gitu langsung aja kita mulai materi SQ kali ini. Ya, hari ini itu modulnya tentang land detection. Gitu. Pakai OpenCV. Ya, atau implementasi land detection dalam Python. Oke, nanti kalau misalnya ada yang mau nanya langsung tanya aja, nggak apa-apa ya, langsung unmute aja. Nggak apa-apa kok. Next. Nah, jadi tujuan kita malam ini, ya pertama kita harus tahu dulu teori dari modul yang kita pelajarin ya, yaitu land detection itu sendiri. Terus apa aja library sama tools yang kita pakai. Sama nanti terakhir kita akan ada coba praktik sedikit. Ya, gimana sih menggunakan land detection itu, lebih tepatnya di Colab nanti contohnya. Contoh praktiknya. Oke, next. Nah, land detection. Apa sih itu land gitu? Nah, kalau misalnya coba nih tanya-tanya Google gitu kan. Nah, ada dari Wikipedia katanya lane atau jalur itu bagian dari jalan raya yang ditetapkan untuk digunakan oleh satu jalur kendaraan untuk mengendalikan dan memandu pengemudi serta mengurangi konflik lalu lintas. Ya istilahnya dia sebagai pemandu lah gitu, pengarah gitu, pengarah. Itu dia lane. Nah, terus nah, ini nanti alur program yang bakal kita lakukan. Nah, di sini kan kita based in video ya, jatuhnya video sama image processing gitu. Nah, pertama itu kita butuh input video frame. Terus setelahnya kita harus melakukan frame masking. Setelah frame masking, kita akan melakukan image thresholding. Terus kita akan menggunakan algoritma Hawk Line Transformation. Saya baru nanti hasil semuanya itu bakal dijadikan dalam satu video gitu. Hasilnya. Yang mana yang nanti sudah dilakukan line detection. Itu. Ini goal akhir. Oke. Nah, kayak yang di alur tadi nih, apa sih frame masking itu? Nah, frame masking itu jatuhnya melakukan overflow property atau menentukan apakah suatu elemen akan menampilkan konten apapun yang melebihi dimensi elemen. Nah, ini memungkinkan kita untuk memutuskan apakah kita ingin memotong area yang memenuhi elemen kita atau tidak. Ya, jatuhnya tuh kayak misalnya gini, kita tuh mau motong suatu area lah gitu, kita mau ambil sebagian area di dalam video atau dalam frame itu gitu. Nah, itu disebut namanya frame masking. Nah, terus apa sih image thresholding itu? Nah, image thresholding itu segmentasi gambar nih. Jadi kita di setiap pixel gambar itu nanti kan gambar tuh ada yang berwarna ya, mau itu berwarna warna-warni gitu RGB atau enggak tuh skala abu-abu. Nah, image thresholding ini kita tuh mengubah warnanya setiap pixelnya jadi skala 1 0 atau enggak tuh nanti 1 itu sebagai warna putih, 0 itu sebagai warna hitam. Jadi kita buatnya cuma hitam putih doang gitu warna gambarnya. Nah, ya, itu untuk memudahkan kita untuk melakukan line detection tadi. Ya, kalau misalnya aku cepatan langsung interrupt aja nggak apa-apa ya. Nah, next. Nah, ini algoritma nih, algoritma Hawk Line Transformation. Yaitu algoritma yang dipatentkan oleh Paul V. C. Hawk dan awalnya diciptakan untuk mengenali garis-garis kompleks dalam foto. Itu yang bakal kita pakai. Oke, next. Nah, apa sih library yang bakal kita pakai? Yang pertama itu kita bakal pakai library OS yang dimana itu untuk membuat sama menghapus directory gitu. Atau istilahnya ya kita melakukan pengolahan untuk directory lah yang berhubungan sama folder. Nah, terus ada RE atau regex itu urutan karakter yang memungkinkan program menemukan string atau set string yang menggunakan pola khusus. Nanti kita lihat implementasinya. Terus seperti biasa OpenCV,
Ya, library open source besar untuk computer vision. Biasa yang sering kita pakai ya. Pembelajaran mesin dan image processing. Sebelumnya aku baru ingat, ini udah direkod belum sih? Udah ya? Udah kok, Oh, udah. oh udah, sip, aman. Nah, terus ada library NumPy, yaitu untuk macam-macam operasi matematika lah gitu pada array. Next, ada TKDM. Ini sebenarnya cuma nanti untuk nunjukin progress barnya aja. Misalnya kita itu download atau proses, nah itu nanti ada barnya gitu. Jadi kita tahu berapa lama dia selesai. Terus ada matplotlib, ya library plottingan untuk bahasa pemrograman Python dan ekstensi matematika numerik NumPy. Gitu. Nah, untuk teorinya. Jadi langsung saja kita mulai code. Oke, bentar. Hop. Aku bakal buat collab dulu. Aku buat collab kosong dulu. Atau pakai collab new notebook. Sebentar ya. Sebentar. Nah, ganti namanya dulu deh. Jadi lane detection. Detection using OpenCV. Nah, tadi yang seperti biasa, jadi pertama tuh kita butuh library-nya dulu. Jadi kita import dulu apa sih library kita butuhkan. Pertama itu kita butuh OS. Tadi kita butuh array. Terus CV. Tipu. Ada sudah CV tadi NumPy, SPI, SNP, NP. Terus ada lagi TKDM. Itu di TKDM ada yang kita pakai namanya TKDM notebook. TKDM. Sama satu lagi matplotlib. Plot seperti. Oke, ini environment yang kita pakai. Akan dulu deh. Sip. Oh ya, datasetnya itu, ntar aku ambil datasetnya. Udah nggak ya di riwayat? Udah. Ini tadi. Mungkin sambil nunggu Bang Dikanya ambil dataset ya. Nah, jadi dataset ini kan sebuah frame ya, ntar kita pakai sebuah frame. Mungkin kalian bisa lihat nih video aslinya. Jadi video ini adalah video orang kendarain mobil di Mumbai yang akan kita ambil jalannya. Nah, ntar ada jalan lurus gitu. Kalau kalian bisa lihat di sana, nah, itu ada mobil jalan. Udah dibuka kan di chat? Kelihatan nggak? Ntar. Jadi dari video perjalanan mobil itu kita kayak potong-potong frame-frame. Kita jadiin dia sebagai dataset yang nanti akan dideteksi nih garis-garis jalannya. Itu. Ntar. Udah, gue coba share screen lagi.
Hehehe. Nah, datasetnya tuh, nah, ntar iklan. Mantap juga iklan. Nggak ada itu premium soalnya. Aduh, nggak pakai. Kok kok iklan nih? Salah Aduh. nih. Oh, salah ya? Salah ya? Salah nih. Bentar. Keprank Oh, saya. aduh, emang nih. Kebiasaan emang ini. Aduh. Ya, Nah, coba yang baru, yang baru. yang mana tuh nih? Ya, bawah tuh. Ya Allah. Nah, ini Ini yang benar benar. nih, ya. Nah, ini jadi tuh sudah ada yang nyediain ya. Dia tuh datasetnya nanti berupa kumpulan frame. Jadi tuh nanti udah ada datasetnya itu dia dipotong berapa detik. Ini, nah nanti yang kita pakai itu kita tuh ngedeteksi si jalurnya nih. Nah, nih si jalur yang putih-putih ini bakal kita deteksi gitu. Nah, itulah yang akan kita coba implementasikan gitu loh. Untuk kali ini bener. Nah, kayak gini. Nanti hasil akhirnya juga video kayak gini lagi. Cuman bedanya nanti sudah ada line detection-nya aja. Gitu, teman-teman. Kelihatan kan? Kelihatan lah ya. Gitu. Kelihatan. Oke. Ya, lebih jelasnya kalau mau nontonin orang jalan di jalan raya tuh ya tentunya 13 menit sok aja. Buka sendiri. Oke, jadi datasetnya tuh udah ada di G Drive. Nanti kalau teman-teman nyoba, teman-teman bisa pakai aja datasetnya itu. Nanti bakal di-share. Nah, itu kita ambil dulu G Drive-nya, pakai ini. ID, terus ada linknya. Ya, linknya udah aku kopas ya. Namanya juga linknya gini. Ya kan? Ya, tunggu dulu. Oke. Nah, ini linknya tuh. Nah, nih. Namanya frames.zip. Nah, itu isinya dia sudah jadi dataset, udah videonya udah jadi kumpulan frame. Gitu. Oke, next. Jadi pertama tuh kita harus unzip dulu. Unzip. Namanya tadi frames.zip. Ya, benar. Frames.zip. Dulu. Nah, nih. Ada banyak banget kan. Ini baru untuk berapa detik doang itu. Tunggu ya. Tidak mau, dia tidak mau. Nah. Tunggu bentar nih. Kok ada yang ada bentar. Bentar ya teman-teman. Bentar. Wait a minute. Apalah ya, tunggu bentar. Kok lagi ada. Tuh teman-teman yang mau nyoba dulu ambil datasetnya, sok coba aja dulu. Gak mau dia. Oh gini deh. Maaf bang, buat tadi ngambil datasetnya boleh diulang lagi? Oh ya, nih. Nah, di sini nih. Dia langsung ngambil dari drive kok. Drive-nya udah desain, itu sudah bisa di-download semua. Oke, makasih kak. Ya, nih. Kita kasih linknya ya. Linknya di chat. Yang di copy itu yang setelah ID-nya nih. Oke. ID 1 SBD KBK bla 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 bla. Terus untuk kalau mau komennya langsung itu bisa pakai. Nah. Oke, udah selesai. Nah, terus pertama kita ambil dulu frame-nya nih. Kita istilahnya kita buat directory untuk nampung frame-nya tadi yang udah kita ambil yang di unzip nih. Nah, itu pakai misalnya tunggu aku buat lu mengambil apa ya?
nama frame. Ambil frame deh. Nah, jadi pertama buat dulu variabelnya. Misalnya aku buat color frames karena dia masih berwarna. Itu tadi kan untuk ngolah folder ya, itu pakai OS. Di OS, nah itu ada yang namanya tuh list there. Nah, itu list there. Buat aja namanya frames. Nah, kayak gini. Dia bakal nyimpan directory si frames ini. Terus, sudah itu kita sorting nih. Kan ini kan masih nggak beraturan ya. Ada 66, 67 ya, bahkan di bawah. Jadi harus kita sortir. Itu pakai call frames dot sort. Nah, terus sintaknya itu ini key dengan lambda terus f in sub terus slash aduh my god f aku D pokoknya D koma petik koma F. Nah, ini tuh sintaks yang untuk nge-sort filenya berdasarkan integer. Nah, sudah di-sort, kita load nih. Load frames. Itu pakai sintaksnya call frames. Call image. Kita buat dulu variabel array kosong yang bakal dimasukin nanti ke dalam situ. Terus pakai pengulangan for i in ini supaya muncul aja nanti si progress barnya kan selama dia proses call frames. Nah, image dengan pengulangannya itu pakai cv2 dot image dalam kurung frames slash salah slash 1 koma nah ini terus image append ke tadi image dah harusnya benar sih apa ini kayaknya oh ya benar ini dah terus coba running oh error ternyata image cv2 mread kurungnya ya ntar di mana errornya nih mas sudah plus 1 oh iya nggak salah nah ya benar pasti lupa aku nah sukses terus kita buka directory refresh nah nanti dia muncul di sini nah tuh 01 10 cuman yang udah kesortir itu masih di dalam si call frames-nya. Nah, next. Selanjutnya kita langsung coba prosesnya tuh. Pertama kita pakai dulu salah satu fotonya. Misalnya kita pakai kita tentuin dulu kita mau pakai foto yang mana. Target object misalnya. Nah, misalnya aku buat variabelnya index apa ya? Foto ini deh. Serat kan 457 deh. Nah, terus coba kita tampilin dulu. Ini clean
itu pakai plt dot figure, tentuin dulu size-nya. Figure size satuannya inci ya. Di sini pakai aja misalnya 10,10 inci lah. Nanti kalau misalnya dia lebih kecil dari 10 kali 10 inci, berarti nanti dia bakal ngikut si fotonya. Nah, terus plt show image show calls color image. Nah, terus index tadi isinya index sama kita ubah jadi si map. Warnanya jadi nggak gitu rancu. Nah, baru tampilin plt show. Oke, harusnya benar. Coba dulu deh. Nah, ini foto yang dipakai. Yaitu ibaratnya kalau teman-teman ada di sini, ntar ya aku cari coba fotonya. Buka. Itu foto ke-457. Set. Nah, ini nih. 457. Nah, ini tadi tuh yang pakai si map itu, makanya dia jadi warnanya kayak gini. Gitu. Nah, terus langsung lanjut. Aku harusnya lebih pelan lagi ya. Nah, setelah kita buat jadi grayscale, terus kita masking nih. Untuk masking nanti kita butuh buat area yang hitam sama area yang putih kan. Nah, nanti area hitamnya, oke kita buat deh dulu. Area hitam tadi kan kalau masking itu nilainya 0 ya. Aku buat area hitam. Area hitam. Atau binernya 0. Nah, benar dalam array-nya itu nanti dibuat 0. Nah, buat aja masuk variabel bebas. Sini aku contohnya buat namanya pensil deh sebagai acuannya. Nah, pakai komennya itu np dan komen tuh. Terus like all image. Terus index tadi sama warna tadi. Koma. Nah, itu untuk ngisi area hitam. Mas Apa Dika tuh? ini ada Rafli raise hand. Nah, apa tuh? Langsung aja nanya aja nggak apa-apa, langsung di-interrupt. Kak, tadi teh bisa dapat gambarnya yang 457 gimana caranya, Kak? Oh, yang ini. Nah, kita tentuin dulu nih. Oh iya, kelewat. Ya, indeksnya asalnya dari Oke, sini. oke. Ntar dia bakal langsung ngambil sesuai nama yang di folder kita gitu. Siapa tadi Rafli ya? Oh, oke deh. Makasih deh, Kak. Oh, oke Rafli. Udah ada lagi. letak ngambilnya di sini kok. Nah, di sini juga nih color image. Nah, indeks sesuai indeks tadi yang kita mau ambil itu 457. Nah, kan color image tadi udah diisi ya, diisi sama file di sini nih. Nah, diisi dengan frames yang sudah diurutkan gitu. Makanya kita ambil ke indeks 45. Atau bebas juga, bisa kita mau ambil indeks yang ke 1000 atau indeks ke 1, indeks ke 10, bebas kok. Nanti soalnya prosesnya sama aja. Gitu. Ini contoh aja, aku ngambilnya ke 457, ambil random aja. Ambil 1000 bisa, 1003 bisa, bebas. Oke? Ya, Sip. oke. Nah, mantap. Nanti kalau ada yang mau nanya lagi, sok tanya lagi ya. Soalnya aku share screen yang entire screen ini loh. Jadi aku harus balik. Hehehe. Nah. Terus selanjutnya kita buat wilayah putih. Nah, wilayah putih. Nah, putih ini yang ntar bakal diisi sama nilai 1 gitu. Tapi pertama kita harus tentuin dulu nih titik-titiknya. Atau aku buat menentukan titik aja dulu. Jadi dari sini tuh kita bakal nentuin dari titik mana sampai titik mana sih yang bakal mau diambil gitu untuk dibuat line detection-nya gitu.
batasannya lah gitu misalnya. Nah, aku buat misalnya nama, karena itu titik, berarti mungkin biar keren aku buat ini aja, variabelnya polygon. Nah, polygon itu pakainya ini untuk nentuin titiknya, np array, terus isi titiknya, misalnya karena, taruh loh. Nah, titiknya itu kita pakai mungkin pertama di sekitar sini ya, sekitar sini. Ini kan makin ke bawah semakin tinggi ya. Berarti taruh aja misalnya 207. Kadang X, isinya X, Y ya. Berarti X dulu, X, Y. Berarti mungkin sekitar, aku ambil sekitar 50 deh. 50,270 mungkin. Ini aja kita coba-coba dulu. Terus satu lagi mungkin sekitar mana ya, atas sini mungkin 220 aja kali, sama 160 nih. Coba aja. 2020 deh, 220. Tuh. Terus next. Ke sini. Mungkin bisa sampai sini ya. 300-an kali. Tuh aku ambil 300 aja. 306. 150 di sini ya. 160 deh. 360 sama 150 kali. 160. 150 apa ya? Oh, kalau 150 taruh ke atas nanti rata. Berarti coba 160. Itu area yang apa ya? Pas bagian ini itu tempat teman-teman nanti nentuin mau maskingnya tuh di area mana gitu loh. Nah, itu maka kita harus nentuin titik-titik ini. Nah, terus ini batas akhirnya mungkin di sini kali ya, 400. 400 sama 200 mungkin. Di bawah lah, kan ke bawah sini. 270. Nah, gitu aja. Contoh titik-titiknya. Nah, tadi kan masih nentuin titik tuh. Nah, sekarang sudah nentuin titik, baru nanti yang di titiknya itu yang tadi kita sudah tentuin titiknya itu kita bakal isi nilai 1 atau kita buat dia jadi warna putih gitu. Nah, mengisi nilai poligon nilai 1. Oke, kita tahu tadi kan masking itu kan kita ngubah di tiap pixelnya itu jadi 1 dan 0. Itu pakai OpenCV v.fill. Oke. Convex poly stencil, polygon. Nah, terus ini nilainya. Gitu. Coba di running. Benar ya? Nah, nih dia ngisi tiap pixel. Ini kan tiap gambar pixel ya. Itu dengan nilai 0,00000 sama harusnya ada nilai 1 nih, apa aku yang salah ya? Polygon, tunggu dulu. NP0 stencil. Bentar, nilai 1. Bentar, fill CV2. Di mana salahnya ya? Koma. Udah benar sih harusnya. Tapi kok nilai 1-nya nggak masuk ya? Polygon, ntar dulu. Di mana salah ini? Nilai 1. Koma. Oh, di mana salah ini? Polygon 1. Satunya nggak kedetek gitu. Sambil coba tampilin dulu kali ya. Oh ya, boleh. Coba tampilin aja gimana. Ya, ini nampilin fill polygon. Nah, PLT kurang lebih sama kayak yang tadi sih. PLT.figure. Terus jadi kita pakai fix size.
Terus fix size-nya berapa tadi? 10 ya. Kalau fix size sama dengan 10,10. Terus LT ini show stencil map P. Kalau bener nanti harusnya dia udah hitam putih. Ini nggak ada satunya, harusnya ini inputnya satu. Bisa deng. Apa nih? Karena nggak ke bawah aja ya? Itu kayaknya gara-gara dah. Coba bawah, lihat gambarnya. Hmm. Nah, itu kan di 400 ya. Nah, Hmm. dia nggak ke-detect. Oh, Karena itu maksudnya kan, nggak sampai tampilannya gitu. iya, karena kalau kita lihat putihnya yang di paling bawah tuh nggak nyentuh 400. Apa? Ya 480, nggak nyentuh 480, nyentuhnya 400. Nah, itu 400 ya? Udah 400 tapi aku isi kok. Itu batas kanan yang paling kanan itu 480-an. 480 atau 500 kayaknya. Coba kali ya. Dia nggak nyentuh Oh ujungnya, iya. makanya. Oh iya, Nah, benar. Nah, itu aku lupa tadi. Sebenarnya itu juga tergantung kita sih ya. Cuma kan supaya karena ketarik supaya jauh sini ya Nif ya. Karena jalan iya. kan nanti ya. Ya mungkin teman-teman boleh lebih bagus kayak gini kali biar lebih bagus juga warnanya. Nah, itu nanti nilainya kayak gini nih satu nih. Nah, itu satu. Jadi ada nilai 1 di tiap pixel gambarnya. Nah, terus nanti jadinya bakal kayak gini, yang dimana yang 0 ini, yang hitam ini, itu isinya 00 tadi, array 0. Terus yang putih, itu isinya array 1 tadi. Nah, inilah yang dinamakan masking, gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut sama Hanif. Hanif? Oke. Oke, untuk selanjutnya dilanjutin sama Bang Hanif ya. Ya, agak. Tadi sampai Sampai kita udah masking. masking ya. Oke. Ya. Terus selanjutnya thresholding. Image thresholding. Aku share screen dulu. Oh, tapi masingnya belum di itu nih, belum sampai ditimpa sama yang ini. Ya, belum ditimpa. Mau ditimpa dulu tuh. Gimana nih? Nggak tahu, bebas deh. Ya udah, bebas saja kayak sekalian ya. Gimana? Langsung kamu? Ya. Lupa Oke, tadi. aku lupa tadi. Oke, Iya. kita lanjutin Itu ya. cuman tadi ngemaskingnya doang, tapi belum ditimpa sama gambar yang kita pakai objek tadi. Yang kita ambil. Udah kelihatan kan ya? Nah, ini sama kok stepnya kayak yang tadi, saya cuma ngelanjutin aja. Oke, nah tadi kan kita udah melakukan plotting poligonnya ya. Plotting poligonnya kayak gini, ini sama kayak tadi. Sekarang kita masukin plotting poligonnya. Kayak kita tumpuk nih, supaya yang gambar putih-putih ini kan akan jadi matanya si program tersebut. Kayak field of view-nya. Jadi program cuma bisa ngelihat segini, sehingga fokus yang dideteksi adalah garis-garis di dalam wilayah putih ini, gitu ya. Nah, oke. Sekarang apa yang kita perlu lakuin? Sebentar dulu, ini kabelnya ya. Kita perlu membuat variabel. Di variabel ini kita tumpuk isinya image sama dengan kita pakai CV2 bytewise and kita pakai variabel color image yang tadi beserta indeksnya. Tadi kan 457 ya. Nah, terus ini kita kasih supaya dia bisa jadi gambar grayscale. Setelah itu kita tumpuk pakai gambar kedua color image dengan indeksnya sama, lalu
sama juga kita bakal kasih dia kayaknya kekecilannya. Nah, tak zoom dah. Yang besar. Besar kan? Ini pas. Oke. Kita kasih dia supaya dia bisa ke grayscale. Small. Habis itu, nah kita masking, mask dengan variabel stencil tadi. Nah, jadi image-nya akan kemas dengan si ini, image yang ini. Kita lihat hasilnya kayak gimana ya. Oke. Ini belum ada apa-apa ya, karena memang Tampilin. belum ditampilin. Cara tampilannya sama. Tampilkan hasil masking. Oke, cara tampilannya sama, yaitu adalah plot figur. Mungkin karena sama tak copy aja. Ini soalnya sama yang di atas, kita copy aja. Nah, tapi variabelnya udah bukan stencil lagi ya, karena kita simpan di image. Tadi kan kita tumpuknya di image nih, otomatis kita pakai image menjadi variabelnya. Ini parameternya ya di dalam sini. Ini adalah variabelnya, terus ini ada mapping color-nya. Kita pilih grayscale supaya dia bisa diolah. Kita save enter, kita lihat hasilnya. Nah, sekarang ini kan udah punya garis gambar yang tadi, tapi hanya khusus di jalan rayanya. Sehingga sistem tidak akan kesulitan nih untuk melakukan penggambaran penarikan garis lurus gitu. Kayak yang mana sih garis-garisnya? Kan kalau gambar aslinya nih ada angkasa nih. Nah, sistemnya bingung. Apakah tiang listrik ini termasuk garis-garis? Kan nggak perlu kan kita kasih dia kayak gitu. Kita cuma perlunya garis-garis putih ini kan. Nah, makanya kita melakukan masking ini. Oke, langkah selanjutnya adalah thresholding. Thresholding image itu apa? Tadi kan thresholding image itu kita ubah image-nya supaya jadi binary. Apa maksudnya image jadi binary? Ya value-nya itu 0 sama 1. Karena mesin itu kan lebih mudah mengolah kalau dia bisa menjadi bentuk binary 0 sama 1. Karena logikanya ya ada atau tiada gitu kan. Oke. Kita masukkan thresholding. Kan masukkan sih ya, tambahkan thresholding. Applying, apa sih bahasa Indonesianya applying? Ya, tambahkan dah. Apply dah. Saya bahasa Indonesianya agak lupa-lupa. Biasa UN, kadang remedi bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini kita bikin variabel untuk melakukan thresholding. Namanya thresh, red. Habis itu kita thresholding. Untuk melakukan thresholding itu sendiri pakai CV2 dot thresholding. Threshold. Lalu variabelnya kita pakai image yang tadi ya. Soalnya simpan di image yang tadi. Image. Nah, lalu tingkat thresholdnya berapa? 130 aja. Kalau misalnya dia ada value yang lebih dari 130, kita kasih maksimal 145. Habis itu metode thresholdingnya adalah CV2 dot thresh binary. Oke, thresh binary. Ya. Nah, kita perlu show lagi menampilkan hasil thresholdingnya. Sekarang udah bukan hasil masking, tapi hasil thresholding. Terus sekarang karena variabelnya udah thresh, kita pakai thresh ya, nggak perlu kita pakai image lagi. Thresh. Oke. Nah, hasilnya kayak gini. Sekarang dia hitam putih. Oh, kenapa gambarnya warna hitam putih, Bang? Nah, apakah ini rasis? Bukan ya, ini bukan rasis ya, bukan karena apa? Emang karena di sistem itu kalau 0 dibaca sebagai hitam, 1 itu dibaca sebagai putih gitu ya kalau di image processing. Nah, artinya di dalam pixel tersebut kalau 1 ada, makanya dia putih gitu ya. Bukan karena
apa gitu hal yang aneh-aneh ya. Oke, selanjutnya kita akan, nah sebenarnya udah nih sampai sini aja. Kita udah berhasil melakukan processing image-nya. Sekarang kita harus menggunakan algoritma supaya garis-garis ini terhubung. Jadinya garis-garis ini yang putih-putih ini akan menjadi pemandu supaya jalan tersebut terdeteksi. Nah, disitulah masuk metode Hawk-Rhines tadi. Hawk-Rhines. Nah, untuk Hawk-Rhines sendiri gimana caranya dibuat? Kita pakai CV2, ini variabel untuk menyimpan algoritmanya ya, algoritma Hawk-Rhines-nya CV2 dot Hawk-Rhines P. Nah, Hawk-Rhines point. Habis itu kita kan pakai image thresholding kita. Ini 1. Habis itu not apa? Ini kita pakai NP gara-gara kita mau pakai fungsi P-nya. Kita bagi sama 180. Habis itu 30 dengan max line gap sama dengan 200. Nah, max line gap ini kayak maksimal jaraknya dalam berapa pixel gitu. Kita pakai 200 aja supaya dia bisa nyambung. Oke. Selanjutnya kita bikin duplikat dari frame asli. Nah, pakai dummy sehingga nanti duplikat ini fungsinya apa? Sehingga waktu kita tumpuk kelihatan nih kalau garis gambarnya itu sudah ada garisnya, udah ada Hawk-Rhines transformation-nya, gitu ya. Makanya ada ini kita pakai fungsi dummy sama dengan kita pakai color, variabelnya color image, kita pakai yang tadi ya, karena kan kita pakai image yang tadi juga. Biar warnanya grayscale, tetap ini 0. Habis itu caranya di copy tinggal gini aja, dot copy. Kita pakai fungsi copy. Nah, udah. Langkah selanjutnya adalah kita pakai, kan kita udah nyimpen variabel untuk melambangkan garis Hawk-Rhines-nya. Sekarang kita pakai variabel tersebut. Gambarkan garis Hawk-Rhines. Oke. Kita bikin perulangan sehingga semua garis ini dapat terhubung gitu, nggak cuma satu doang yang akan dihubungkan. Perulangannya adalah for line in lines. Line ini komennya. Kalau ini lines ini variabelnya. Oke. Line in lines. Oke, terus kita pakai x1, y1, x2, y2. Jadi dia akan menghubungkan dot x1, y1, x2, y2 itu sebagai, kita kasih 0 habis. Sorry, ini belum jadi, salah pencet. CV2 dot line kita hubungkan dari gambar dummy itu x1, y1 dengan x2, y2. X1, y1 habis itu warnanya kita mau apa? Ini RGB ya. 255 0 0. Kalau RGB berarti red-nya 255, blue-nya 0, green-nya 0 ya. Itu thickness-nya berapa? Thickness-nya biar kelihatan 3 udah cukup. Setelah kita berhasil melakukan ini, kita akan panggil lagi nih. Kita akan panggil menampilkan frame. Menampilkan hasil transformasi. Sekarang kita variabel yang akan kita show adalah variabel dummy-nya. Oke, saat kita run, apa yang terjadi? Nah, sekarang gambarnya udah
berhasil mendeteksi bahwa ini loh garis tersebut. Sebenarnya tugas kalian udah sampai sini karena kan line detection kan udah kedeteksi kan. Nah, tapi banyak sekali frame yang belum terdeteksi. Ini baru frame ke 457 aja nih yang kedeteksi nih. Sementara kan kita butuh kayak mendeteksi semuanya kan. Ya udah, apa yang kita perlu lakuin adalah kita bikin perulangan untuk melakukan operasi yang ini, semua yang di atas nih. Dari plot frame, habis itu kita bikin polygon, kita bikin masking, thresholding, dan Hawkline transformation-nya sendiri. Nah, tapi tenang, kalau pakai perulangan malah nggak akan sebanyak yang tadi ya. Ini kenapa banyak? Karena kayak kita jabarin secara rinci, terus kita tunjukin perubahannya sedikit demi sedikit. Nah, kita sebelum kita mulai, ya. Oke, kita bikin sebuah folder untuk menyimpan hasil transformasi. Nah, caranya bikin folder di Google Colab itu gampang, cuman mkdir. Ini kepanjangannya make directory. Nama direktorinya kita pakai detected. Oke. Shift enter. Nah, cannot create. Oh, udah exist ya? Oh ya, kalau udah exist biasanya kayak gini. Kalian bisa buat pakai komen gini, kalian juga bisa bikin dengan kanan new folder, terus langsung kasih nama, bebas ya. Gimana cara kalian. Oke. Maka selanjutnya adalah kita bikin perulangannya untuk mengurangi semua proses yang tadi. Pertama kita bikin control loop-nya dengan nama CNT. Pakai C ya. Kalau pakai K bahaya. CNT 0. Oke, control ya. Bikin perulangan. For image di dalam colorize image. Frames colorize image. Kita akan melakukan perulangan apa gitu. Nah, supaya kita tahu nih berapa banyak perulangan yang terjadi dalam perulangan ini, kita pakai tadi progress bar. Progress bar tersebut itu namanya PQDM. PQDM notebook. Nah, buka kurung, tutup kurung, terus colorize image. Gitu ya. Enak pakai progress bar ini supaya ketahuan kayak berapa kali sih perulangannya. Oke, di dalam sini yang pertama kita akan lakukan masking. Maskingnya variabel mana kita pakai cp2 bytewise mana tadi ya. Sebenarnya tinggal kita copy aja sih. Masking. Ini untuk ngerot, ini untuk tampilkan jadi gray. Untuk masking itu yang bytewise. CV2 bytewise mark stencil. Oke, karena stencilnya kita udah deklarasiin di yang sini. Di sini tadi kan stencil yang ini. Jadi di dalam perulangannya ya kita nggak perlu deklarasikan lagi karena memang udah ada. Tinggal kita mask sama dengan CV2 bytewise and image. Ini bukan color image ya, tapi kita pakai image karena di sini perulangannya variabel image. Jadi ini kita ganti image. Ini juga kita ganti dengan image index. Ya benar. Nah, ini proses maskingnya udah selesai. Setelah itu kita lakukan thresholding. Oke, thresholding sama red thresh. Sekarang tinggal kita pakai yang tadi CV2 thresholding. Mana dia? CV2 thresholding. Nah, ini. Thresholdingnya juga sama, metodenya binary. Terus value thresholdingnya juga sama, 130 sama 145. Setelah kita thresholding, kita lakukan Hawkline transformation.
outline transformation. Nah, kita pakai variable lines tadi kan, variable lines. Terus isinya masukkan yang ini. JV dual, oh, that's not rotation. Benar-benar kayak kita ngurangin tapi di dalam perulangan. Terus dummy-nya kita masukkan variabel image dot copy supaya tadi kan image dot copy ini supaya dia bikin gambar baru yang ntar ditumpuk sama hasil semuanya supaya kelihatan gitu. Oke. Nah, untuk melakukan plottingnya kita pakai try. Kan try. Kita habis itu plotting line. Kita pakai try X1 Y1 mana sih? Nah, ini perulangan ini. X1 Y1 Y2 Y2. Oke. Kita taruh di sini. Ini perulangan untuk untuk plotting hasil ininya ya. Hasil outline-nya tadi. Oke, aduh. Sorry. Lupa masukin for-nya. Kalau kecepatan kurangin ya, ntar tak ulangin. Di situ CV2 I am right. Apa masih CV2 I'm right? Jadi kita akan menulis image tersebut biar kesimpan di folder detected. Berarti CV2 image right, terus masukkan ke folder detected, ditambah string dengan cnt, aduh salah, hampir salah terus, cnt plus kok malah ke enter. Ini .png, kita pakai png ya, DMG, nah dummy. Seandainya dia error, kita juga perlu error control ya supaya kita tahu apakah ada image yang error. Kita pakai except type error sama CV2. Kalau ada error, dia nggak akan masuk ke dummy kan, karena pasti masih berada dalam variabel image kalau ada yang error. Karena kalau dia udah masuk ke dummy ini, pasti harusnya berhasil. Gitu. Berarti di sini kita pakainya variabel image. Nah, supaya perulangannya selesai, kita tambahin satu lagi. DNT-nya tambah sama dengan 1. Oke. Run. Ada yang salah. Masih CV2 index 457 is out of bound for access null size tidak. Wait. Kita cek dulu. Mas CV2.bytewise and image index titik 2, titik 2, 0 iya image index titik 2, titik 2, 0 maksud wait apa problemnya di sini ya, ntar coba tak runtime all semua kelihatan. Ya
masih ya, masih king. Udah, malah pencet, sorry. Malah pencet 12. For image in TKDM notebook color image titik 2. Indeksnya itu nggak? Oh iya, Ini. udah nggak pakai indeks lagi ya, karena kan Ya, semuanya kan ukurannya. mau semuanya. Iya, sorry. Jadi nggak perlu pakai indeks. Iya, mantas out of range karena memang semuanya. Trash 1 Itu apa ya? line CV2 dot how lines p THRESH trash koma 1 koma Tah. mp titik 1 PI underscore. Apa lagi nih? Outline probabilistic CV2 outline Tulisannya benar ya? Hawklines P. Coba bandingin sama Hawkland yang di atas coba. Kan tadi udah bisa tuh. outline sini ya. Outline P. Perasaan tadi tak kopas deh. Oke, kita masukin. Lines sama dengan CV2 hog line P trash koma 1 Oh, ada. max line gap 200. Errornya adalah open CV. Gimana ya? Satu koma tidak. Nah, gimana ya? Lines-nya itu dia masuk jadi list kan ya? Kan kalau yang Iya. tadi itu per image ya. Kalau ini kan berarti dia di looping ke setiap frame. Iya, Kayaknya gitu deh. Coba lines-nya itu di declare lagi di atas. Jadinya line sama dengan kurung apa nih namanya? Yang buat list. Oh, list. coba ya. Deh. Line sama dengan kurung siku. Terus belum ya. Wait. What is wrong with this? Nah, coba kita lihat di how lainnya, mungkin ada yang salah tadi. Outline color image index lines. Tapi udah di run semua kan? Udah. Coba kita run again. Masalahnya. Aneh nih. Masih nggak bisa ya? Wait, coba. Masih nggak bisa ya? Iya ya. Trash. Sama kok variabelnya trash holding. Terus ini value-nya. Coba copyin errornya dong. Nah, errornya. Oke. Paling bawah aja yang error. Oh, yang paling bawah aja. Nah,
Ini kemarin pernah tak coba, harusnya error ya. Apa yang salah nih? Wait ya. Saya coba mau buka codingan saya kemarin. Ini tidak usah kita hapus supaya kita tahu di masalahnya. Lah ini kok bisa? Apa bedanya? I'm right. Saya penasaran kok bisa. Coba ya kita bandingin codingan yang atas sama yang ini. CNT 0 ini kan kita hapus. Value-nya 0 sama. For image NTKDM notebook color image. For image NTKDM notebook color image pakai S. Image iya. Kita masking pakai mask CV2 bytewise. Image 0. Image mask stencil benar. Terus address holding kita pakai return trash sama dengan CV2 threshold. Oh, arah waktu thresholdingnya salah variabelnya. Sorry. Kan kita udah masking ya, seharusnya mas. Sorry. Harusnya mas sini. Ini tadi kan kita pakai image, harusnya mas karena yang image-nya udah di thresholding. Makanya dia nggak bisa kedeteksi saat melakukan Hawkeye transformation. Oke, sorry, saya salah tadi. Ini asalnya kalau kita kan nggak bisa. Nah kan? Oke, nah jadi sekarang semua image-nya tadi itu udah kita masking, thresholding, sama Hawkeye transformation, terus kita plotting ya. Kesimpan semuanya di file detected. Kalau kita buka detected, lama nih, kita tes. Nomor 10 apa isinya? Nah, ini ya. Oke, warna garisnya biru nih, biru. Sip. Oke, sekarang selanjutnya kita akan jadikan ini masih kayak gambar doang kan, 0, 1, 10, 100. Nah, semua gambar ini akan kita satuin supaya dia jadi video. Gimana caranya? Caranya menggabungkan gambar tuh, pertama kita bikin variabel yang nyimpen input path-nya. Path masuk. Variabelnya adalah path in sama dengan, kan kita pengennya di folder detected. Habis itu output path kedua, path out sama dengan, nah nama videonya apa kalian pengen? Saya nama videonya rain detection .mp4. Nah, kita pakai ekstensi MP4 ya. Jangan pakai ekstensi 3GP. Soalnya ntar sakit mata sama dikira video yang aneh-aneh ya. Kalau 3GP itu biasanya kan video-video meme kan 3GP kan ya. Oke, siksa kubur juga 3GP itu. Habis itu kita pengen nih berapa frame per second? Frame per detik. Kita bisa setting FPS-nya 30 aja standar. Kalau kalian mau 60 juga boleh. 69 nggak tahu saya bisa nggak ya. Biasanya sih yang genep kayak puluhan ya. 30 aja yang normal. Oke. Itu kita udah bikin semua variabelnya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita gabungin. Kita pakai OS operating system path. Nah, supaya dia bisa mendeteksi path-nya, kita import isFile sama join. Nah,
is file ini untuk mendeteksi filenya, terus join ini untuk menggabungkan ya, gampang. Habis itu kita ngambil nama setiap frame. Nah, kita bikin sebuah sorting untuk ngambil nama setiap frame pakai file f for f in frame for frame in os dot list. Here kita pakai path in untuk masuknya, path in, oke. If this file join path in F. Oke. Ya. Terus ini untuk nyimpan semua file dari detected tadi ke dalam list files. Lalu untuk sortingnya adalah files.sort di lambda f integer di sub itu ini di koma oke. Nah, sekarang dia seharusnya udah keris. Kalau kita mau cek apakah benar udah terurut, tinggal kita print files. Nah, ini untuk ngecek ya isinya. Oke, udah keurut semua kan? 0 1 2 2 bla. Oke, karena udah keurut aman, ya udah kita tinggal gabungin aja. Cara gabunginnya kita bikin lagi variabel frame list sebagai tempat menyimpan variabelnya. Nah, frame list ini kan yang baru kesimpan dalam bentuk nama doang kan ke file ini. Sekarang kita simpan dalam bentuk matriksnya. Pakai frame list. Kita bikin list kosong. List itu kita bikin perulangan for i in, kita pakai tag IDM supaya kelihatan progresnya. Notebook range range ini untuk jangkanya kayak dari berapa sampai berapa, range ini panjangnya sepanjang files. Kita akan melakukan perulangan sepanjang filesnya ya. Filesnya kan banyaknya tadi sekitar 1000-an ya. Berarti kita pakai sekitar 1000-an deh dilakukan perulangan. File name-nya adalah path in ditambah files teksnya. Oke. Itu kita baca setiap file. Setiap file image sama dengan cv2.image_read file name. Terus height tinggi, width lebar, width sama layers sama dengan image.shape. Jadi ntar setelah matriksnya ketemu dia akan di shape menjadi tinggi, panjang sama lebar. Oke, setelah itu size. Untuk size image-nya sendiri kan terdiri dari width sama height, lebar sama tinggi. Oke, langkah selanjutnya adalah masukkan semuanya ke dalam image array-nya. Berarti tinggal kita append aja. Masukkan ke dalam variabel frame list. Oke, berarti frame list dot append image img.
image, ini progresnya. Oke. Ya, satu step lagi yaitu kita write dia menjadi video. Kita menulis ke apa? Write ke dalam video. Yaitu out sama dengan cv2 dot video writer di pad out, kita pakai pad out kita koma cv2 dot video cv2 dot video ya besar, sorry, video writer for cc. Nah ini kayak metodenya for cc, terus itu x fps-nya berapa sama size-nya berapa. Oke, itu kita bikin perulangan untuk masukin semua frame-nya. Range and frame out dot frame frame list sesuai dengan indeksnya masing-masing. Next, itu terakhir adalah out release. Fungsi out release kita jalanin. Out frame list out dot kok out dot frame out dot write Oke, udah jadi. Kita cek ya seharusnya. Nah, harusnya di sini ada rain detection. Kita download. Nah, jadi kurang lebih untuk rain detection-nya gini aja sih ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Untuk hasilnya itu jadi kayak gini. Kita buka pakai VLC. Oke. Nah, sekarang gambar mobilnya udah berhasil mendeteksi garis-garis tersebut. Nah, ini sebenarnya basic untuk self-driving car ya, kurang lebih kan mendeteksi jalan-jalannya kan, membantu jalan-jalan itu. Jadi kalau misalnya kalian mau mengembangkan project ini menjadi self-driving car project, itu sangat bisa ya. Atau mungkin dari ini kan nggak real time nih, kalian mau upgrade menjadi real time mungkin bisa juga. Oke, kurang lebih modul kita sampai situ doang. Ada yang ingin ditanyain? Oh ya? Bang, misi bang, boleh Ya. minta kodenya bang? Oh iya, ntar. Ntar kebetulan karena ini agak panjang ya, tugasnya kalian malah kalian bikin Google Colab, terus kalian duplikat ini, kalian ulangin. Nah, ini kan di videonya gambarnya tadi biru ya? Ya kan? Nah, kalian, aduh mana sih gambarnya? Wait, rain detection. Ya, sih. Ya. Ini ya kan gambarnya biru nih, gambar garisnya. Nah, mungkin kalian bisa modifikasi nih biar gambarnya jadi apa? Jadi putih atau hijau atau gimana, itu juga itu tugasnya. Nanti dikasih kok untuk codingannya. Oke, ada lagi mau tanyain? Aman atau pusing atau sudah mengantuk mungkin? Apa kalau misalnya kalian nggak ngerti baris per baris, it's okay. Kalian nggak ngerti baris per baris, kayak nggak apa-apa. Yang penting sekarang kalian paham prosesnya, alur programnya kayak gimana, terus langkahnya, stepnya itu kayak pertama
frame input, terus yang kayak gimana tuh. Dan yang paling penting itu kalian kayak pola pikirnya terbentuk dulu. Terus kalau masalah line per line codingannya bisa ditanyain ya ke kita ya. Dan kalian pahamin peran-peran aja. Gitu. Jadi sangat disarankan kalau emang kalian benar-benar tertarik dan minat sama machine learning, apalagi computer vision, ini salah satu project yang mungkin bisa membantu melatih pola pikir kalian ya dalam melakukan image processing gitu. Soalnya pada modul selanjutnya akan lebih kompleks lagi. Ini masih sederhana sih masuknya. Gimana? Aman? Kalau aman mungkin kita masuk ke tugas. Ini nih. Mana? Oke, kalau memang aman nih, kita masuk ke tugas ya. Nah, saya stop sharing mungkin. Jadi tugasnya untuk pertemuan kedua ini itu adalah kalian mengulangin yang tadi project yang tadi itu kalau kalian mungkin ikutin dari awal ya, tinggal paling ganti dikit aja. Kalian ulangin terus kalian ganti. Kalau tadi yang kita coba indeks 457. Nah, kalian bebas nih mau nomor berapa aja. Selain 457 kalian coba. Habis itu kalian ubah, kalau tadi gambar hasilnya itu kan biru nih garisnya. Sekarang kalian ubah jadi hijau coba. Jadi hijau. Kalau jadi hijau gimana? Nah, itu aja. Harus hijau bang, atau boleh warna lain misalnya? Kalau nggak tahu mau warna apa, hijau ya. Kalau mau warna lain boleh sih, bebas sih. Oke bang. Oke. Yang penting bukan warna biru ya. Bukan warna biru, bukan warna hitam, sama bukan warna putih. Nah. Oke, itu aja sih tugasnya. Sip. Kalau nanti materinya akan di-share kok ya di grup materi sama rekamannya. Rekaman besok, ntar materi malam ini paling beberapa menit setelah pertemuan selesai. Kalau misalnya kalian pengen ulangin lagi, sama tempat pengumpulannya ntar bakal dikasih. Oke. Mungkin ada tambahan dari Mas Dika? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Udah disampaikan semua sama kamu nih. Aku tadi Oke. nolak soalnya. Oke. Ya, kalau dari teman-teman sendiri gimana nih? Yang lain. Ada? Oke. Kayaknya materinya udah mulai teknis terus agak pusing ya, makanya pada diam semua atau bagaimana? Ya nggak apa-apa. Oke. Mungkin kalau memang tidak ada yang bertanya, ini Mas Ivan ada nggak? Ivan? Hadir. Iya. Mungkin sekarang apa acaranya, Mas? Ya lanjut Pan. Oke, halo semuanya. Sorry nih nggak bisa on cam karena lagi chaos banget, lagi di lab juga. Oh ya, beberapa hari lagi itu kita bakalan ini ya, ada UTS ya kalau nggak salah ya. Sekitar 2 minggu lagi. Nah, berarti minggu depan adalah minggu terakhir ya sebelum UTS. Nah, mungkin nanti akan dilakukan vote. Apakah teman-teman mau melanjutkan SG sebelum UTS atau akan dilanjutkan setelah UTS gitu paling nanti. Oke ya.
Oh ya, terus mau nanya nih untuk yang OC sampai kapan ya? OC. Kalau itu kurang tahu Bang. Pas ditanya juga nggak nentu jawabannya. Oh iya, oke. Berarti kemungkinan besok Jumat masih ya, masih OC kan berarti setelah UTS. Iya, besok ada. Oh iya, oke. Sip. Berarti ini emang udah pada nyaman ya hari Kamis ya? Atau Aman mungkin Bang, aman. Kalau saya aman. Oke. Aman bang. Oke, kalau gitu. Mungkin tambahan dari aku, bagi teman-teman yang punya rekan-rekan yang pengen bergabung, ajakin aja nggak apa-apa. Kita masih buka kok. Kita nggak nutup. Tetap ajakin aja kalau mau ya. Gitu paling. Biar kita bisa nambah sharing ilmu-ilmu juga gitu. Oke. Itu aja sih paling. Buat modul selanjutnya apa nih? Nah, Object detection ya? iya, kalau tadi kita deteksi garis-garis gitu kan, apa sih garis-garis kita deteksi, besok lebih seru lagi nih, kita bisa mendeteksi objek. Nah, apakah jenis objek akan kita deteksi, kita biarkan kalian menebak-nebak lah. Apakah kita akan deteksi pulpen, apakah kita deteksi Oke. uang, Stay tune ya. apakah kita akan iya. mendeteksi foto-foto anime. Ya, lihat aja besok ya. Tuh. Kalau Oh gitu. iya, Mbak Dian ada nggak Mbak Dian? Ada. Oh ya, untuk besok apa yang perlu dipersiapkan Mbak Dian? Untuk modul besok, kita masih sama pakai Google Collabs. Namun, kalau emang ada yang PC-nya support dari prosesornya, kita pakai yang running di lokal, Visual Studio. Karena untuk waktu trainingnya cukup memakan waktu. Jadi kalau di collab, kemungkinan untuk berhasil ketika training datanya agak kecil. Karena Lumayan. termakan, ya runtime-nya karena kan di collabs itu hanya 12 jam ya, kalau nggak salah. Maksimal itunya. Itu. Sedangkan kalau untuk waktu training ini, butuh kemarin paling cepat 2 hari. 2 hari ya. Oke. Nah, itu mungkin yang spek PC-nya Dewa udah bisa mulai menginstal Visual Studio Code ya? Iya, Visual Studio Code, terus nanti ada library-nya. Nah, nanti cara penginstalannya mungkin akan didemokan, tapi Visual Studio Code kan bisa mulai install. Nah, penginstalan seperti library-nya nanti akan dijelaskan pada modul 3. Jadi kalau emang mau pakai Collabs boleh, mau pakai Visual Studio Code boleh, seperti itu. Ya. Nanti kita juga, mungkin Mbak Dian mungkin nanti bisa di-share ya video penginstalan Visual Studio Code, mungkin bagi yang pengen install, yang belum install juga kan. Mungkin di grup. Oke. Sip. Ya udah. Bang, mau tanya Bang. Oh ya, kenapa Gil? Silakan. Itu tadi kan 2 hari ya. Itu kita nyalain PC nonstop gitu. Selama 2 hari. Tapi tenang aja kalau misalnya emang at least udah nyoba nih, terus PC-nya kayak nge-lag atau gimana, foto aja buktinya nanti bisa kok aman. Iya. Yang ngekumpulin Jadi yang pengen kita lihat di sini kalian at least try gitu ya, at least mencoba ya, karena ini memang salah satu dark side-nya machine learning ini membutuhkan spek Dewa sebenarnya ya. Nah itu buat speknya minimum gimana tuh Bang? Sebenarnya kalau spek minimum ini kayaknya Bang Kenneth nih, yang kalau spek yang ideal Bang Kenneth itu apa ya Bang? Kalau untuk spek idealnya ini ya, RTX 3090 kalau nggak salah. Waduh. Terlalu ideal, Pak. Terlewat itu. Itu untuk Sultan. Satu motor NMAX dapat itu.
Makanya kalau kalian main ke lab kita, ke lab iSmile itu ya PC-nya bermata-mata gitu, ada RO-nya gitu, PC-PC-nya merah-merah. Mahal-mahal. Salah satunya penyebabnya ya. Iya. Mungkin paling kalau yang 2 hari itu speknya waktu Mbak Dian melakukan training apa Mbak Dian? Laptopnya ROG. ROG? Strix 15 masalah ya? ROG Strix paling biasa. CPU-nya sama Itunya prosesornya i7. Terus? Terus habis itu grafik card-nya itu Nvidia yang GTX 1050 Ti. Oh, nah itu kan udah lumayan lah segitu aja. Itu juga berapa? I7 Aduh, berapa itu? mundur ini Bang Teja saya. Nggak apa-apa ya, tapi jangan minder ya, jangan Iya, minder jangan untuk belajar. Gak apa-apa, Siapa gak Bang, siapa? Pede aja. Punya aku i5 Gen 8 pakai Nvidia MX 150, kuat-kuatin aja, nggak apa-apa. Hantam Oh, mainnya bisa siapa tahu ya. sampai seminggu ya. Yang penting yakin aja dulu. Iya. Itu yakin aja, coba aja. Oke, ada lagi Mbak Dian? Mungkin nanti kalau misalnya emang waktu training terus tiba-tiba nge-lag. Jadi pas training itu pastiin lagi ngerjain tugas nih. Save-savein dulu aja gitu kan. Takutnya tiba-tiba laptop nge-lag atau gimana. Jadi aman dokumennya gitu. Oh, ya. Tapi kalau di Jangan collab aman hilang kok. semuanya ya. Iya, tapi kalau di collab aman kok, nggak sampai se-nge-lag itu. Cuma keputus runtime-nya gitu. Oke, siap Kak. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, ntar. Udah Mbak Dian? Udah aman. Aman ya? Oke. Nah, kalau gitu berarti ntar akan ada vote ya untuk nentuin apakah kita ada SG lagi minggu depan atau kita lanjut setelah UTS. Terus harinya sama ya, jamnya sama. Untuk untuk pengumpulan sama materi-materi bakal dikasih di note ntar maksimal besok ya. Itu aja sih. Mungkin kalau ada apa-apa lagi kita tutup ya. Karena sekarang udah jam 8.40 juga mungkin kalian mau mengerjakan sesuatu yang lainnya seperti tugas. Terus nanti materi yang sebelumnya juga ntar di-up kok. Ya, udah di-up kok materi yang sebelumnya. Udah di-up ya? Udah di-up ya. Mana? Gitu guys. Di note ya, coba cek di note-nya. Oke. Saya tutup ya? Nggak ada kan? Aman kan? Aman? Oke. Terima kasih banyak semua yang udah menyempatkan waktunya hadir. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf karena tadi kita buka dengan doa. Mari kita tutup dengan doa ya. Islami sekali. Dengan doa. Semoga apa yang kita pelajarin itu bermanfaat ya. Sama semuanya masuk lah. Sama yang tadi di waktu 2 jamnya nggak sia-sia. Berdoa dapat dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Sekian dari kami. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Next time. warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Thank you Abang. Thank you Bang. Thank you, Makasih Bang. banyak ya. Banyak Iya. Banyak Bang. Yang sih boleh. Banyak Bang, Kak. Assalamualaikum. Ya, Bang. Di stop dulu ini ya. Oh iya, Record. recordnya. Yes. Iya, sama-sama.